Kembali lagi Asep Tapip membawakan ngopi di programnya PJTP Jabar Pisan ya. Ngobrol pintar, ngobrol perkara iman dan Islam ya. Hari ini kita bahas tentang elang yang masih jadi ayam ya, karena mungkin sudah zona nyamannya ayam karena dididik dari kecil menjadi ayam, sehingga ketika dia dilatih berterbang tidak sanggup karena nyamannya dia tidak terbang. Nah, berarti ada zona nyaman yang tidak bisa ditinggalkan ya. Betul. Karena mungkin kalau sudah nyaman maka enggan berubah. Nih, menurut Kang Asep nih, apa yang maksud dengan zona nyaman itu? Dan ini juga sebetulnya yang menjadi salah satu masalah ya di pendidikan kita, Kang. Jadi ketika dulu ada program Gemar Membaca ya, mengumpulkan beberapa tugas di beberapa artikel itu dengan gairah ya. Seangkatan kita dulu itu ada kepuasan ketika kita mencari sumbernya, kita membaca sumbernya, bahkan kita sampai menempelkan beberapa sumber tersebut. Nah, hari ini rasanya nggak ada. Kenapa? Karena zona nyamannya anak hari ini adalah semuanya gadget ya. Bahasanya kan sekarang itu zaman serba toel, Kang. Ya. Apa-apa tinggal toel, apa-apa tinggal toel. Jadi zona nyamannya itu mungkin tanpa sadar dia menutup potensi, terutama potensi silaturahim, potensi membuka jaringannya. Sekalipun di era hari ini pun kesempatan sangat terbuka. Gitu. Bahkan ada yang lebih rumit ketika konteksnya di kehidupan di keluarga, Kang. Banyak sekarang putra-putri kita itu cenderung kedekatannya itu dengan zonanya, bukan dengan orang tuanya. Sebagai contoh, ketika anak disuruh oleh ibu atau ayahnya, maka dengan entengnya, oke mah nanti. Oke ya nanti. Tapi ketika dipanggil dengan teman-temannya, bro, kita ketemu di mana? Maka OTW. Nah, itu artinya apa? Maka kecenderungan si anak itu tidak akan nyaman ketika ada di rumah. Padahal potensi ternyaman anak itu di rumah. Tadi disampaikan Akang di awal bahwa pendidikan pertama itu dimulainya dari rumah, dan guru yang terbaik adalah kedua orang tua kita. Itu kan. Nah, itu jadi teknologi malah negatifnya yang datangnya, padahal semua yang di situ yang lalu berlawanan pasti ya. Ada baik ada buruk ya. Nah, teknologi pun ada manfaatnya, ada madorotnya. Nah, sebenarnya kan kalau di sisi silaturahmi, kalau diambil manfaat baiknya, dengan gadget sekarang justru membuka peluang silaturahmi luas. Seluruh dunia bisa langsung connect, tinggal toel gitu kan. Dengan orang Amerika kita bisa berkenalan, bisa ngobrol sekarang itu tanpa harus berkunjung ke Amerika. Nah, tapi ya itu lagi, ketika anteng dengan toel maka dia lupa dengan lingkungannya. Betul. Karena dia konsentrasi pada layar. Saya pernah menulis hari ini banyak sekali makhluk menunduk tapi bukan sopan. Ya, jadi di mana-mana nunduk terus gitu. Di mobil, di bus, nunduk aja terus. Termasuk di meja makan gitu, makan dengan orang tuanya, nunduk aja terus ya. Kalau dulu mah orang nunduk itu orang sopan, orang baik. Nah, sekarang nunduk itu tak perhatian pada orang lain ya. Jadi ada peribahasa kan, gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, itu mungkin yang banyak disalahgunakan ya, sehingga jadi nyaman gitu. Ya. Tapi saya husnuzon kan mungkin dia sangat tawadu. Nah, cara bawa duit tawadu mah. Ya, jadi memang zona nyaman itu memang sesuatu yang menjadi hambatan kalau dalam belajar apalagi ya. Karena belajar itu adalah perubahan peradaban, yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang belum tahu menjadi tahu, dan yang tidak hebat menjadi hebat. Itu perlu perubahan, dan perubahan itu biasanya melanggar zona nyaman. Nah, orang yang sudah nyaman biasanya enggan untuk berubah. Ya. Misalnya ketika ada, sekarang aja kurikulum itu kan berganti-ganti ya. Betul. Ya, padahal memang kurikulum harus berganti-ganti, kurikulum itu nggak mungkin sama. Harus mengikuti zamannya, harus dengan tantangan zamannya. Nah, ada orang yang sudah jangan zona nyaman zaman dulu, jika nyuruh anak nyatet saja ke depan gitu ya, gurunya nyantai aja, ya itu sudah begitu enak gitu kan. Nah, sekarang kan harus berjibaku dengan teknologi gitu kan. Nah, kalau sudah nyaman, mending nunggu pensiun kan ya, daripada harus terlibat dalam gadget gitu, nah, terlibat dalam teknologi gitu ya. Nah, mungkin siap. Nah, bagaimana mengantisipasi supaya kita bisa bergerak dari zona nyaman demi kebaikan dan perubahan? Kata kuncinya kita itu selalu mengedepankan kata sulit ya. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum kita mencoba, selalu sulit itu menghalangi apa yang akan kita lakukan. Padahal sesungguhnya
bukan kesulitan yang membuat kita takut, Kang. Tapi ketakutan justru yang membuat kita sulit. Oh, Nah, gitu itu jadi kenapa tadi kita jangan jadi seekor elang di kandang ayam, karena itu kita itu cenderung selalu memikirkan resiko terburuk gitu. Padahal bukankah perjuangan, pengorbanan itu bagian dari seni untuk mencapai keinginan kita. Maka boleh saya ulang lagi kutipan, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi justru ketakutanlah yang buat kita sulit. Seperti ayam itu takut terbang, padahal dia itu adalah seekor elang. Gitu. Maka mungkin kalau si ibunya itu bisa komunikasi dengan bahasa elang itu, jangan mencoba untuk menyerah gitu. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Gitu. Diulang. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba. Gitu. Jangan menyerah untuk mencoba. Betul. Tapi mencobalah untuk tidak menyerah. Jangan mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Oke. Bolak-balik nih. Ini bisa jadi quote nih, dicatat buat di status. Jangan mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Kan berdoa juga gitu simpel, Kang. Ya Allah, aku punya masalah. Itu kan selalu seperti itu. Padahal coba konteksnya dibalik. Ya Allah, masalah itu punyamu. Gitu. Jadi Allah lah selesaikan ya. Iya, selesaikan. Kita itu serahkan tinggal keberanya. Kita mau usaha aja semampunya ya. Iya, betul. Nah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Baik, teman-teman, yang semakin hangat aja nih si elang nih. Sudah mulai elangnya terbang nih. Ya, sebentar lagi akan terbang jauh menuju awan ya, di atas awan. Segmen ini berhenti dulu karena ada izin yang mau lewat ya. Silakan yang mau lewat dulu deh. Saya mau.